Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bisa membuat hal besar melalui hal yang kecil. Melalui alat yang kecil, melalui media yang kecil. Dan kalau kita berpikir masalah kita terlalu besar, menghadapi tekanan yang besar, bagi Tuhan bisa menyelesaikan hanya lewat hal yang simpel aja, saudara. Saya hari ini akan bicara tentang sepotong kayu. Ini bukan dongeng. Tapi kita akan belajar bagaimana Tuhan menggunakan sepotong kayu untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Ya, jadi khotbah hari ini temanya sepotong kayu. Jadi tolong saudara simak baik-baik. Jadi kalau orang tanya, khotbahnya apa? Sepotong kayu. Pasti mereka tanya, maksudnya apa? Nah, saudara bertanggung jawab menjelaskannya. Jadi kalau saudara nggak dengar baik-baik, saudara nggak bisa jelaskan, ayo saudara sendiri yang salah nanti. Baik, kita coba lihat Alkitab. Ada dua peristiwa dalam Alkitab yang terkait dengan sepotong kayu. Yang pertama kita belajar dari Keluaran pasal 15. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara-saudara, Musa disuruh Tuhan membawa orang Israel berangkat. Jadi ini masih baru saja keluar dari Mesir. Ya, baru saja mereka melewati laut dalam kondisi kering. Jadi terlalu banyak sudah mujizat Tuhan lakukan bagi mereka, termasuk lewat 10 tulah yang membuat akhirnya Firaun menyerah. Walaupun di hari terakhir setelah mereka pergi masih dikejar oleh Firaun dengan pasukannya, sampai akhirnya saudara lihat laut yang tadinya menjadi masalah bagi mereka, di belakang ada Firaun dan tentaranya, di depan ada laut, tapi Tuhan katakan pada Musa, ulurkan tongkatmu, maka laut terbelah 2. Dari laut yang kering itulah Musa dan orang Israel bisa keluar menyeberang, tetapi ketika sampai di seberang, Firaun dan tentaranya masuk ke dalam, Tuhan katakan angkat tongkatmu Musa. Ketika diangkat, maka laut itu jadi kuburan bagi Firaun dan pasukannya. Saudara lihat, tempat yang sama bisa menjadi berkat dibuat Tuhan bagi umatnya, tapi tempat yang sama bisa jadi tempat penghukuman bagi orang yang menyakiti umat Tuhan. Nah, saudara, setelah mereka menyeberang, maka Tuhan menyuruh mereka bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Karena saudara tahu 40 tahun lamanya mereka sudah berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan. Walaupun sebenarnya orang mengatakan kalau menghitung 40 hari cukup, tetapi Tuhan sengaja buat mereka muter. Karena Tuhan ingin mendidik mereka, mengajar mereka. Kenapa saudara? Budaya Mesir sudah sangat melekat dalam kehidupan orang Israel. Dan Tuhan ingin membersihkan budaya Mesir dari mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi umat Tuhan yang selaras dengan keinginan Tuhan. Nah, salah satu peristiwa adalah Tuhan menyuruh Musa membawa mereka berangkat dari Laut Teberau yang baru saja mereka seberangi. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Bayangin saudara, 3 hari perjalanan nggak ada air. Tentu saudara bertanya, loh gimana mereka minum? Ya pasti mereka punya air lah, kalau hanya sekedar untuk dibawa. Untuk minum di jalan barangkali mereka punya. Dan saudara tahu pasukan mereka ini nggak sedikit. Alkitab mencatat lebih 600.000 laki-laki dewasa. Kalau dihitung sama wanita dan anak-anak, diperhitungkan 2 juta lebih, saudara. Mereka berjalan bersama-sama. Saudara, karena itulah bangsa-bangsa di sekitar itu, selalu mereka mengatakan, wow ini pasukan yang besar. Bayangkan jutaan orang mengantri berjalan, saudara. Tapi itu cara Tuhan memimpin mereka, saudara. Nah, ketika mereka tidak ada air, tentu ada masalah. Akhirnya mereka sampai di satu tempat namanya Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Nah, saudara lihat. 3 hari lamanya nggak ada air. Akhirnya setelah
3 hari mereka tiba di satu tempat namanya Mara, ada air, tapi pahit. Tapi pahit. Nah, reaksi mereka apa? Ini reaksi umumnya manusia juga sama, saudara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Wajar, saudara. Apa yang kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Nah, ini dari sini sambil tema khotbah. Sepotong kayu. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Tadi saya katakan di awal, saudara, Tuhan bisa pakai alat sederhana untuk menyelesaikan masalah besar. Sepotong kayu. Ini kayu nggak dibawa, tapi ada terletak di situ. Sebelumnya nggak ada arti, nggak ada gunanya. Tapi Tuhan bisa menggunakan itu menyelesaikan masalah orang Israel yang mengubah air yang pahit menjadi manis. Tapi saudara perhatikan, saudara. Orang Israel memang kerjanya bersungut-sungut. Kalau saudara baca kisah berikutnya, dikit-dikit bersungut-sungut. Biasa, saudara, kalau ada masalah hanya dua kemungkinan, orang bersungut-sungut, tapi yang satu itu barangkali mencari cara keluar. Kalau di sini, coba lihat, Musa, apa yang harus kami minum? Apa yang kami minum? Menyalahkan. Sangat umum, saudara, terjadi kalau orang punya masalah, selalu mencari penyebab mengapa saya punya masalah. Menyalahkan orang, menyalahkan situasi. Saudara-saudara, kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Sungut-sungut tidak pernah membuat Tuhan tertarik untuk memberikan solusi dari masalah. Tapi ketika Musa berseru, ini yang Tuhan katakan, Musa ambil kayu itu. Tuhan bisa gunakan apa yang di sekitar kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi bagi orang yang marah, orang bersungut-sungut, barangkali ambil kayu. Untuk apa kayu ini? Tapi Musa nggak begitu, saudara. Ditunjukkan kayu, ya diambil. Lempar. Terjadi sesuatu. Saudara, kalau saudara bandingkan dengan Mazmur 1. Mazmur 1 itu kan bagus sekali ayatnya. Saudara tahu kitab Mazmur itu 150 pasal. Tapi diawali dengan berbahagia, kata berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara, di sana yang harus dihindari adalah orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Tuhan katakan jangan ada di antaranya kalau kamu bahagia. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Artinya yang suka akan firman Tuhan. Ini saudara membandingkan dengan tadi minta nasihat pada orang fasik, sekarang minta nasihat pada Tuhan. Yang tadinya berdiri jalan orang sekarang berdiri di rumah Tuhan. Yang tadinya duduk dalam kumpulan pencemooh, sekarang memilih duduk di rumah Tuhan. Itu yang berbahagia. Bahkan dikatakan Alkitab, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara lihat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang diperbuat oleh siapa? Orang yang berbahagia. Ini yang berbalik dalam pola pikir kita, saudara. Dalam pola pikir kita, kalau aku berhasil baru aku bahagia. Tapi baca kembali Mazmur 1. Kalau kamu mau bahagia, renungkan firman Allah. Dan kalau kamu sudah bahagia, apa saja yang kamu buat berhasil. Jangan dibalik, saudara. Bahagia dulu, baru berhasil. Mari kita coba uji, saudara. Coba uji. Kalau orang sedang bahagia, kecerdasannya muncul, betul enggak? Ide-idenya datang. Tapi kalau orang enggak bahagia, sepertinya mampet ini pikiran. Enggak keluar ide-ide. Apalagi orang bersungut-sungut, saudara.
Orang bersungut-sungut bukannya jadi selesai masalah, masalah tambah rumit karena dia jadi korban. Orang kan nggak mau disalahin, coba. Saudara punya masalah, saudara anggap orang lain penyebabnya, saudara salahin dia. Apa yang terjadi, saudara? Masalah melebar. Tapi Musa mengambil satu sikap, saudara. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya. Sekali lagi, Tuhan hanya tertarik bagi orang yang berseru pada Tuhan, bukan orang yang bersungut-sungut. Akhirnya kayu, sepotong kayu dilemparkan, air yang pahit berubah menjadi manis. Sepotong kayu. Tapi tolong ya, jangan nanti saudara pulang, sepotong kayu dikumpulin. Oh, ternyata ini berarti sekali ini. Berarti sekali. Terus saudara mau bawa kemana itu kayu? Bukan begitu juga saudara pemahamannya. Ya, tapi dalam peristiwa ini, Tuhan jadikan sepotong kayu. Menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat peristiwa kedua, saudara, yang juga menggunakan sepotong kayu. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 2. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Saya kira niat yang bagus. Rombongan para nabi ingin buat rumah untuk tempat tinggal mereka. Dan mereka izin kepada bos mereka, Elisa, nabi. Elisa kata, pergilah. Perhatikan ayat yang ketiga, lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Akhirnya mereka ngajak Elisa. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, perhatikan, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon. Saudara-saudara, di ayat yang ketiga berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hambamu ini. Nah, komentar ayat yang kelima, ketika seorang, saya nggak bisa pastikan apakah seorang ayat 5 ini sama dengan seorang yang mengajak Elisa. Dan saudara nggak perlu desak saya untuk menjelaskan. Inisial aja Pak, nggak perlu saudara, karena nggak dicatat juga namanya. Yang penting ada seorang ngajak dan ada seorang yang punya masalah. Ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, lebih takut kita kalau barang pinjaman hilang daripada barang sendiri, betul nggak? Karena kalau barang pinjaman hilang, saudara, kita mau cerita sejujurnya, belum tentu yang punya barang percaya. Kita bilang hilang, paling kamu jual. Jadi berat, saudara. Makanya hati-hati barang pinjaman. Orang yang paham pasti lebih hati-hati menjaga barang pinjaman daripada barang sendiri, betul nggak? Hampir sama kalau kita pinjam mobil, saudara, kan hati-hati sekali kita bawa. Sempat kesenggol, aduh ini nanti yang pas kembalikan ada penyok dikit gimana ya, kan gitu kan. Tapi oke lah, nggak usah dibahas. Tapi kita coba kembali, saudara. Seorang mengatakan, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Ketika jatuh. Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Tetapi berkatalah abdi Allah, Elisa, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lagi. Elisa memotong sepotong kayu. Lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Masuk akal nggak? Di luar nalar. Kayu lempar ke air ngapung, iya. Tapi kok bisa dia mengakibatkan besi di dasar air ngapung? Nggak masuk akal. Tapi kembali, kalau Musa dipakai Tuhan lewat sepotong kayu membuat air pahit jadi manis. Elisa dipakai Tuhan lewat sepotong kayu membuat kapak besi
yang tenggelam, terapung. Saudara-saudara lihat, nggak masuk akal. Tapi Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan. Saya coba berbandingkan saudara dua kisah ini. Kalau dalam kisah yang kita belajar tadi dari peristiwa Musa, barangkali itu menyangkut kehidupan sehari-hari. Nggak ada yang mau dimakan, nggak ada yang mau diminum. Oke, Tuhan bisa buat. Mengubah sesuatu menjadi sesuatu. Lewat sepotong kayu. Tapi ini kalau saya coba bandingin saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara. Saudara kehilangan kesempatan. Atau barangkali saudara mulai punya hutang. Mulai punya ini, punya itu. Saudara mulai bingung. Wahai Tuhanku, ya Tuhan. Aku nggak tahu mau buat apa lagi. Tapi saudara lihat, teriakan saudara pada Tuhan. Membuat Tuhan berikan saudara jalan keluar. Lewat cara yang tidak terduga. Lewat hal yang ada depan mata yang selama ini kita nggak paham. Betul saudara? Kan kayu ada di situ kan? Bukan ambil dari, oh pergi ke sana ambil kayu. Nggak ada di situ. Elisa cuma ambil sepotong kayu. Lempar ke sungai. Terjadi sesuatu. Nah, saudara, saya senang bagian terakhir di dalam ayat ini, di dalam ayat yang di peristiwa Musa tadi, saudara, lihat, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Perhatikan kata mencoba. Dalam peristiwa Musa, saudara, Tuhan izinkan begitu untuk mencoba umat Israel. Kalau kamu punya masalah, sikap kamu bagaimana? Saudara, banyak orang mengatakan, kalau saudara mau tahu seseorang, lihat ketika dia punya masalah. Itu karakter aslinya akan kelihatan. Kalau nggak ada masalah, semua orang sama, happy, senyum. Tapi kalau ada masalah, baru kita tahu siapa orang itu. Apakah dia bersungut-sungut? Nah, Tuhan sering membuat masalah untuk menunjukkan tangan Tuhan yang lebih hebat daripada kekuatan kita. Tapi di sisi lain, Tuhan ingin mengubah mentalitas kita, saudara. Tuhan ingin mengubah. Saya beberapa hari yang lalu, saudara, saya coba tanpa sengaja nonton podcast, seorang berikan kesaksian begini. Saya bukan nggak punya masalah, ada banyak sekali masalah. Tapi kekuatan saya percaya pada Tuhan. Ditanya, maksudnya percaya gimana? Saya percaya itu artinya apa? Bahwa masa depan saya tangan Tuhan. Segala yang depan saya itu saya nggak paham, tapi Tuhan paham. Itu sebab saya percaya sepenuhnya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengatur segalanya yang baik-baik bagi saya. Sekalipun harus melewati berbagai situasi. Saudara-saudara, percaya pada Tuhan, lakukan mujizat. Dalam hal kapak yang tenggelam juga tadi, saudara. Percaya pada Tuhan. Tuhan bisa buat sesuatu, saudara. Dulu seorang ibu pernah kasih kesaksian begini, saudara. Ibu ini menderita sakit yang cukup serius, kanker, dan sudah berobat ke berbagai tempat, saudara. Tapi dokter mengatakan, Bu, nikmati aja hari-hari ibu. Karena sepertinya bukannya semakin teratasi, tapi ini kanker semakin menggila dalam tubuh ibu. Akhirnya, saudara, ibu ini tidak lagi berdoa untuk mujizat kesembuhan, tapi doa ibu ini berubah. Tuhan, temani aku melewati hari-hariku. Sehingga kalau saya ketemu dia, saudara, gimana kabar Bu? Puji Tuhan. Tuhan masih tambahkan saya sehari lagi hari ini. Dia bilang, mujizat bagi saya adalah ketika saya bisa melewati bersama dengan Tuhan hari-hari saya. Itu mujizat bagi saya. Tuhan punya berbagai cara, saudara, untuk menyatakan keajaibannya bagi kita. Tapi sekali lagi, saudara, kalau Musa bisa gunakan sepotong kayu untuk menyelesaikan masalah ekonomi orang Israel, dan kalau Elisa bisa juga gunakan sepotong kayu untuk menyelesaikan masalah hambanya yang kapaknya tenggelam, kapak pinjaman, Tuhan bisa pakai cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah saudara. Mungkin bagi saudara ini masalah serius. Saudara, wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Aku nggak kuat, aku nggak sanggup. Tapi kalau saudara tetap percaya pada Tuhan, mungkin Tuhan yang tunjukkan, depanmu itu ada sesuatu. Tolong gunakan itu. Engkau akan selesai masalahmu. Amin, saudara. Jangan panik. Jangan bersungut-sungut.
tapi pilih berseru pada Tuhan. Ada satu lagu saudara saya mau nyanyikan bersama dengan saudara hari ini, mujizat setiap hari. Saudara pesta lagu ini, kenapa kita perlu mujizat setiap hari? Karena kita nggak pernah tahu bahwa setiap hari kita rawan dengan masalah. Betul saudara? Masalah nggak pernah permisi pada kita dia mau datang. Kecelakaan nggak pernah kita tahu kapan dia mau datang. Karena itulah engkau perlu mujizat setiap hari. Kemanapun engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.